Lucas Boye sebenarnya adalah center forward yang berbakat, namun karirnya terganggu oleh ketidakkonsistenan dan kurangnya konfidensi. Setelah gagal mengesankan di Italia, Inggris, dan Yunani, penyerang yang kini berusia 27 tahun tersebut akhirnya menemukan permainan terbaiknya di Spanyol, di mana dia membantu Elche bertahan 3 musim di La Liga hingga kini bersinar bersama Granada. Di level internasional, dia baru memiliki 1 caps untuk timnas Argentina. Namun dengan performanya belakangan, akankah Boye memenangkan kembali tempatnya di skuad La Albiceleste? Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Lucas Boye lahir di San Gregorio, sebuah kota kecil di provinsi Santa Fe, Argentina. Dia bergabung dengan Akademi River Plate pada usia 11 tahun dan dengan cepat menunjukkan potensinya sebagai seorang penyerang yang tangguh dan terampil. Dia membuat debut di tim utama pada tahun 2014 pada usia 18 tahun dan mencetak gol pertamanya saat menghadapi San Lorenzo, tim yang kala itu memenangkan Copa Libertadores. Dia merupakan bagian dari skuad River Plate yang memenangkan Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, dan Copa Libertadores 2015. Namun dia kesulitan untuk menjadi pemain utama di bawah asuhan pelatih Marcelo Gallardo. Dia dipinjamkan ke Newell's Old Boys pada paruh kedua musim 2015, di mana dia hanya mencetak 1 gol dari 6 penampilan. Juli 2016, Boye pindah ke Italia, di mana dia menandatangani kontrak 4 tahun dengan Torino. Dia membuat debutnya di Serie A pada Agustus 2016 menghadapi AC Milan. Dia mencetak gol pertama dari 3 golnya untuk Torino pada putaran ketiga Coppa Italia melawan Pro Vercelli. Namun selama di Torino, dia gagal meyakinkan pelatih Sinisa Mihailovic dan Walter Mazzarri yang lebih memilih Andrea Belotti dan Adem Ljajic sebagai opsi penyerang mereka. Dia dipinjamkan ke Celta Vigo pada Januari 2018, di mana dia bermain dalam 13 pertandingan tanpa mencetak gol. Dia kemudian bergabung dengan AEK Athens sebagai pemain pinjaman untuk musim 2018-2019, di mana dia tampil lebih produktif dengan mencetak 6 gol dalam 36 pertandingan. Dia kembali ke Torino untuk musim 2019-2020, tapi dia segera dilepas lagi sebagai pemain pinjaman, kali ini ke Reading di Championship Inggris. Dia melakukan debut untuk Reading pada Agustus 2019 melawan Hull City, mencetak gol pertamanya untuk Reading pada September 2019 dalam pertandingan Piala Liga melawan Wolverhampton Wanderers. Namun dia juga gagal mengeksekusi penalti dalam adu penalti yang mengakibatkan Reading tersingkir di putaran ketiga. Dia memainkan 24 pertandingan untuk Reading yang sebagian besar sebagai pemain pengganti dan tidak mencetak gol Championship. Dia kembali ke Torino pada akhir musim namun nggak menjadi bagian dari rencana Marco Giampaolo yang kala itu menjadi pelatih Torino. Pada September 2020, Boye pun bergabung dengan Elche dengan status pinjaman untuk musim 2020-2021 dengan opsi pembelian permanen. Dia melakukan debut untuk Elche pada September 2020 melawan Real Sociedad, mencetak gol pertamanya untuk Elche pada pertandingan keduanya yang menjadi gol tunggal kemenangan Elche atas Eibar di La Liga. Dia segera menjadi pemain kunci untuk Elche, membantu klubnya menghindari degradasi pada hari terakhir musim dan mencetak gol serta asis krusial dalam kemenangan 2-0 untuk Athletic Bilbao. Penampilan yang menarik perhatian beberapa klub termasuk Sevilla dan Real Betis, namun Elche memutuskan untuk menggunakan opsi mereka untuk membeli Boye secara permanen dari Torino dengan harga 3 juta euro. Namun sayang 2 musim berikutnya, Boye gagal membuat Elche terus lebih baik. Dia juga hanya mampu konsisten 7 gol per musim hingga Elche terdegradasi pada akhir musim lalu. Boye pun sempat merasakan persaingan di La Liga 2 pada awal musim ini, sebelum akhirnya Granada membawanya kembali ke La Liga setelah mengikatnya dengan kontrak 4 tahun pada 30 Agustus lalu dengan fee transfer senilai 7 juta euro kepada Elche. Dia bergabung dengan Granada sebagai rekrutan ke-7 musim panas lalu dan diberi nomor punggung 7. Dia membuat debutnya untuk Granada pada 2 September lalu melawan Real Sociedad. Di laga itu pula dia mencetak gol pertamanya untuk Granada meskipun harus kalah 5-3. Boye membuat gol kedua langsung di laga berikutnya, meskipun lagi-lagi gagal menyelamatkan klubnya dari kekalahan dari Girona dengan skor 4-2. Sedangkan gol ketiga dibuatnya ke gawang Real Betis dalam laga yang berakhir imbang 1-1 pada akhir September lalu. Oktober ini ada 2 pertandingan lagi dimainkan Boye untuk Granada dan keduanya ditandai dengan masing-masing 1 assist.
termasuk dari keberhasilan mereka menahan imbang Barcelona 2-2 pada 8 Oktober lalu. 6 pertandingan, 3 gol dan 2 assist alias 5 kontribusi gol sudah dibuat Boye, membuatnya menjadi salah satu pemain paling bersinar di La Liga pada awal musim ini, meskipun belum sekalipun meraih kemenangan dengan tim barunya tersebut. Boye dengan cepat beradaptasi dengan gaya permainan Granada dan telah membentuk pemahaman yang baik terutama dengan Brian Zaragoza yang antara keduanya telah membuat 2 partisipasi gol bersama sejauh ini. Boye juga mendapat pujian dari pelatihnya Paco Lopez berkat kerja keras dan fleksibilitasnya. Penampilan impresif Boye selama di La Liga juga sempat membuatnya mendapatkan panggilan ke tim nasional Argentina. Dia masuk skuad Lionel Scaloni untuk kualifikasi Piala Dunia melawan Venezuela dan Ekuador pada Maret 2022. Dia membuat debutnya untuk Argentina pada 25 Maret 2022, masuk dari bangku cadangan melawan Venezuela. Bermain selama 2 menit dan tidak mencetak gol, tapi dia senang bisa berbagi lapangan dengan Lionel Messi dan Angel Di Maria. Kini, lebih setahun kemudian, Boye nggak pernah lagi mendapat panggilannya ke timnas Argentina. Memang bukan mudah ketika di posisinya Argentina juga memiliki Lautaro Martinez hingga Julian Alvarez yang notabene lebih muda pula dari Boye. Namun gebrakannya awal musim ini bisa saja menjadi awal dari babak baru dalam karirnya, baik di level klub maupun tim nasional.